Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, kita memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan proses pendidikan. Belajar sepanjang hayat seharusnya tertanam pada jiwa kita sebagai seorang pendidik. Dari situ kita bisa mengupgrade kemampuan kita dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas kita. Melalui program Guru Penggerak, banyak sekali ilmu dan paradigma baru yang kita peroleh. Dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, di situ pemikiran-pemikiran beliau merubah, menyadarkan pemikiran kita selama ini bahwa hal-hal yang selama ini kita lakukan belum sesuai dengan kaidah beliau selaku tokoh pendidikan. Perubahan mindset, pengetahuan baru dan paradigma baru dalam didikan tergambarkan dalam refleksi video berikut ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, ada keyakinan tentang siswa dan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Di antaranya, siswa adalah objek dari pembelajaran. Sebagai objek pembelajaran, siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat minatnya atau untuk hanya belajar sesuai dengan gaya belajar yang menjadi kodratnya pun tidak terfasilitasi atau sangatlah terbatas. Sebab dalam posisi ini semua pembelajaran diatur dan ditentukan oleh guru itu sendiri. Kedua, bahwasanya selama ini siswa dengan belajar dengan gaya belajar kinestetik kurang terfasilitasi. Hal ini sangat nyata terlihat. Selama ini kita umumnya hanya melakukan metode pembelajaran secara ceramah dan mencatat, sehingga praktis yang terakomodasi lebih banyak adalah yang memiliki gaya belajar auditori atau mendengarkan, dan gaya belajar visual atau dengan cara melihat. Metode ceramah dan menulis yang kita terapkan tidak akan bisa mengakomodasi untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik atau gaya belajar dengan tindakan, praktek, atau perbuatan. Alasan klasik yang menjadi penyebabnya yaitu guru merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksplorasi karena tuntutan dari materi sesuai dengan KD yang ditentukan. Kita menganggap siswa sebagai kertas kosong. Bahwasanya siswa yang datang ke sekolah itu dapat kita isi dengan apa saja yang kita inginkan. Kita menganggap mereka sama, dan kita menginginkan semua peserta didik kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siswa adalah wadah untuk menerima ilmu. Guru menjejali siswa dengan berbagai pengetahuan baru, teori, dan pelajaran yang begitu banyak untuk dapat mereka kuasai. Mereka harus menampung semua ilmu yang ditransfer oleh Bapak Ibu guru maupun dari buku pelajaran yang mereka miliki. Dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas, kita meyakini bahwasanya metode ceramah adalah yang terbaik. Hal ini terjadi karena guru dituntut untuk menyelesaikan semua materi sesuai dengan KD-nya. Apabila semua sudah tersampaikan, kita merasa kewajiban kita sudah purna, sehingga memilih ceramah dan menulislah yang paling baik dan paling cepat untuk menyelesaikan materi. Guru menjadi pusat pembelajaran. Semua proses pembelajaran yang terjadi di kelas diatur dan ditentukan oleh guru, dan menganggap gurulah satu-satunya sumber belajar dan sumber pengetahuan bagi siswa. Pengetahuan adalah yang utama. Selama ini kita menganggap anak yang banyak tahu tentang apa yang kita ajarkan adalah anak yang berhasil atau pintar.
kita lupa bahwasanya setiap anak memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Juga ada budi pekerti yang harus ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran. Pemikiran dan perilaku itulah yang tertanam pada kita dalam proses pembelajaran yang terjadi selama ini di kelas kita. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Materi modul 1.1 yang mengkaji pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan banyak merubah pemikiran dan perilaku pada diri saya sebagai seorang guru. Hal itu diantaranya, siswa adalah subjek dari proses pembelajaran dan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan ingin mencapainya dengan optimal, sehingga mereka mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai guru adalah untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa kita dalam proses belajarnya, sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang dengan optimal. Siswa atau anak-anak diibaratkan kertas dengan goresan tipis-tipis. Anak lahir dengan membawa kodratnya masing-masing, baik kodrat yang baik maupun kodrat yang kurang baik. Tugas kita sebagai guru adalah mengolah kodrat-kodrat yang dibawa oleh mereka, menebalkan yang baik dan menyamarkan yang tidak baik. Siswa menjadi pusat pembelajaran atau student centered. Sebagai guru, kita memfasilitasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk belajar. Kita identifikasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, sehingga anak kita bisa bertumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Mendidik dengan sistem among. Dalam bahasa Jawa, among artinya adalah momong. Kalau orang bisa mengatakan mong-mong, maksudnya adalah kita menuntun, memfasilitasi, dan mengarahkan anak-anak didik kita. Rencanakan proses pendidikan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita arahkan anak-anak kita sesuai dengan norma dan kearifan yang ada di masyarakat, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan masa depan mereka. Variasi metode mengakomodir keberagaman siswa. Siswa hadir di sekolah dengan membawa kodrat gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan kita menerapkan berbagai variasi metode pembelajaran, akan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada siswa kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Metode praktikum, diskusi kelompok, observasi lingkungan kontekstual, dan berbagai metode lain yang disesuaikan dengan kultur daerah menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna untuk pengembangan potensi siswa. Kelas yang ramai dengan aktivitas lebih menyenangkan. Penerapan berbagai variasi metode pembelajaran di kelas memfasilitasi gaya belajar siswa. Siswa belajar dengan kodratnya. Siswa yang belajar dengan kodratnya, mereka akan merasakan kebahagiaan. Beragam aktivitas yang kita ciptakan di dalam kelas menumbuhkan nilai-nilai positif dan psikomotor anak. Suasana kelas yang ramai dengan aktivitas menggambarkan kebahagiaan yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Perubahan pemikiran dan perilaku yang terjadi setelah mempelajari modul ini mengisyaratkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan nyata, sehingga suasana kelas kita mencerminkan pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melakukan asesmen diagnostik pada siswa kita.
Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan peserta didik kita dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta mengetahui penyebab-penyebabnya. Asesmen ini dapat digunakan sebagai dasar kita dalam memberikan perlakuan intervensi yang tepat sesuai dengan kelemahan peserta didik. Berikan teladan yang baik untuk pengembangan budi pekerti anak. Memahami dan menginventarisasi gaya belajar tiap siswa. Nah, untuk mengenali gaya belajar siswa, kita dapat lakukan dengan pengamatan langsung, observasi, atau dengan memberikan angket kepada siswa. Apabila kita ingin melakukan observasi secara mendetail, dapat dilakukan dengan penerapan berbagai variasi metode pembelajaran di kelas. Mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Sudah menjadi kodrat manusia bahwasanya mereka akan dapat menerima dengan mudah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Dengan kita mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran, diharapkan nasionalisme siswa akan tetap terjaga di tengah derasnya terjangan arus globalisasi. Menciptakan suasana kelas yang merdeka dan menyenangkan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menciptakan suasana yang berbeda untuk setiap pertemuan, melakukan banyak interaksi untuk mengeluarkan ide-ide dari setiap siswa kita, memanfaatkan teknologi informasi, platform, dan kanal pembelajaran yang ada di dunia maya. Dan yang paling penting adalah kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua siswa kita tanpa membeda-bedakannya. Memperkuat karakter positif yang mulai nampak pada siswa. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara memberikan teladan yang baik pada siswa kita, menyelipkan nilai-nilai agama dan sosial dalam setiap pembelajaran, bersikap terbuka dan jujur pada kesalahan, memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, misalkan dalam diskusi atau presentasi, serta saling berbagi pengalaman yang inspiratif.